Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu proposal tugas akhir dengan topik Business Intelligence. Adapun judul proposal kami yaitu penerapan Business Intelligence pada sistem penjualan di PT Glasindo Cahaya Mulyo. Adapun proposal tugas akhir ini merupakan hasil dari kerja kelompok kami, di mana kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Deni Lidianti, yang kedua Dwi Mareta, yang ketiga Nurhana, yang keempat Rahmawati Sapitri, yang kelima Ririn Sapitri, dan yang keenam saya sendiri yaitu Sani Anzani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang mana sebelumnya telah dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya yaitu Deni Lidianti. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama data warehouse, yang kedua OLAP, yang ketiga data mining, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima petahu. Adapun alasan saya untuk menjelaskan materi ini karena sebuah business intelligence merupakan kombinasi dari data warehouse, OLAP, dan juga data mining. Nah, untuk membuat suatu business intelligence diperlukan sebuah tools yang mana pada penelitian yang akan kami lakukan ini kami menggunakan tools yaitu Petahu. Langsung saja ke poin pertama yaitu data warehouse. Menurut Rob Kimball, data warehouse adalah suatu sistem yang mengekstrak, melakukan pembersihan, menyesuaikan diri, serta mengirimkan sumber data pada suatu data penyimpanan dimensional. Dan selanjutnya memberi dukungan pada implementasi query serta analisa dalam rangka pengambilan keputusan. Data warehouse terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, source data. Source data merupakan sumber data di mana sumber data berasal dari data internal, data eksternal, arsip, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data yang diekstrak dan diload dengan format yang sama, tetapi tidak mengubah nilai data. Komponen ketiga yaitu data storage. Data storage merupakan media penyimpanan data yang dihasilkan dari data staging. Yang keempat, metadata. Metadata merupakan komponen yang memberi penjelasan tentang data logika pustaka. Metadata terbagi atas metadata operasional, metadata transformasi dan ekstrak, serta metadata user. Yang kelima yaitu information delivery. Information delivery merupakan penyimpanan informasi pada pengguna yang mana terdapat teknik online, inbound, serta email. Yang keenam yaitu manajemen dan kontrol. Manajemen dan kontrol merupakan pengelolaan serta pengendalian yang ada pada data staging serta metadata. Poin yang kedua yaitu OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing merupakan kemampuan memanipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan atau perspektif. Struktur operasional utama pada OLAP berdasarkan pada konsep yang disebut cube atau bungkus. Cube dalam OLAP merupakan struktur data multidimensial, baik itu aktual maupun virtual, yang memungkinkan analisa data secara cepat dan tepat. Susunan data pada kubus berfungsi untuk mengatasi keterbatasan database relasional, di mana database relasional tidak sesuai untuk analisa secara cepat dan dekat. Poin yang ketiga yaitu data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematik, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari beberapa database besar. Data mining itu sendiri adalah proses pencarian pola-pola yang tersembunyi atau hidden pattern berupa pengetahuan atau knowledge yang tidak diketahui sebelumnya dari suatu sekumpulan data yang mana data tersebut dapat berada di dalam database, data warehouse, atau media penyimpanan informasi yang lain.
di mana pada data mining ditemukan hubungan yang tidak terduga dan meringkas data dalam cara-cara baru yang keduanya dapat dipahami dan berguna bagi pemilik data. Pada data mining, data input biasanya diberikan sebagai tabel dan outputnya bisa berupa aturan, klaster, struktur pohon, grafik, persamaan, dan pola. Poin selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan salah satu metode yang terdapat pada data mining. Klasifikasi adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Terakhir, yang kelima itu Pentaho. Pentaho adalah alat intelijen bisnis atau BI yang kuat yang menyatukan pengguna TI dan bisnis untuk mengakses, mengintegrasikan, memadukan, memvisualisasikan, dan menganalisa semua data yang mempengaruhi hasil bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.